Oke, halo semua, berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut. Jadi yang kita bahas itu ada sin A plus B dan A min B, kemudian untuk versi cos, untuk versi tan juga. Nah, ini adalah materi pertama untuk KD yang kedua. Jadi rumus yang kita pelajari pada pertemuan ini akan digunakan untuk menurunkan rumus-rumus lain di KD ini. Jadi sampai akhir semester kalian akan membahas rumus ini saja. Nah, kita mulai. Nah, untuk pembuktiannya silahkan bisa cari di internet, ada banyak referensi di sana. Biar nggak panjang, kita langsung bahas satu persatu rumusnya saja. Yang pertama rumus sinus jumlah dan selisih dua sudut. Jadi yang pertama untuk jumlah, sin A plus B itu sama dengan sin cos cosin sin A cos B plus cos A sin B. Jadi biasa kan? Yang kedua kita punya untuk rumus selisihnya, sin A kurang B adalah sin A cos B kurang cos A sin B. Jadi kuncinya adalah untuk sin itu bentuknya sin cos cosin, kalau plus ya ikutin plus, kalau min ya ikutin min. Oke, untuk versi cos hampir mirip. Jadi untuk jumlahnya dia cos A plus B adalah cos cos kurang sin sin. Jadi untuk versi pengurangan untuk cos A min B adalah cos cos plus sin sin. Jadi tadi ingat sin itu adalah sin cos cosin, kalau plus ikut plus, kalau min ikut min. Kalau cos itu bentuknya adalah cos cos sin sin. Tapi untuk cos dia kebalik. Kalau yang ditanya plus, rumusnya itu min. Kalau tanya min, rumusnya nanti jadi plus. Oke. Nah, untuk tan agak berantakan dikit, tapi kalian harus ingat untuk tan jumlah, tan A plus B adalah sama dengan tan A plus tan B per 1 kurang tan A tan B. Ini diperoleh dari dua rumus tadi sebenarnya. Kemudian untuk versi pengurangan, tan A kurang B adalah tan A kurang tan B per 1 plus tan A tan B. Jadi bentuknya tan A plus minus tan B per 1 min plus tan A tan B. Jadi kalau plus atasnya plus, bawahnya min. Kalau min atasnya min, bawahnya yang plus. Itu polanya, boleh juga. Oke, kita mulai dengan contoh soal. Yang pertama, tentukan nilai dari sin 15 derajat. Jadi 15 derajat bukan sudut istimewa, jadi nggak ada kalian ketemu sebelumnya harusnya. Jadi untuk menentukan ini kita bisa menggunakan rumus sinus selisih. Jadi sin 15 itu bisa dihitung sebagai sin 45 derajat kurang 30 derajat. Kita ambil 45 dan 30 karena 45 dan 30 merupakan sudut istimewa. Bisa juga pakai 60 kurang 45. Kemudian kita punya rumusnya tadi kan, sin A kurang B itu sama dengan sin cos cosin kurang ikut kurang, kalau sin kayak gitu. Nah, kemudian jadinya berarti sin 15 itu sama dengan sin 45 cos 30 kurang cos 45 sin 30. Tinggal ganti A dengan 45, B dengan 30. Nanti hitung sendiri dengan menggunakan perbandingan trigonometri sudut istimewa. Kemudian kalau dihitung hasilnya menjadi 1/4 akar 6 kurang 1/4 akar 2. Boleh cukup segini, cuma kalau soalnya pilihan ganda biasanya difaktorkan dia menjadi 1/4 akar 2 dalam kurung akar 3 min 1. Jadi 1/4 dan 1/4 sama-sama ada, berarti keluarkan 1/4. Akar 6 dan akar 2 kan sama-sama ada akar 2-nya, jadi akar 2 keluar dari akar 6 menjadi akar 3 dia. Kurang 1 dapat dari, karena ini semua keluar ya, jadinya kurang 1. Oke, itu. Jadi nilai sin 15 derajat adalah sama dengan 1/4 akar 2 dalam kurung akar 3 kurang 1. Oke, itu soal yang pertama. Oke, yang kedua. Tentukan nilai dari cos 80 derajat, cos 10 derajat kurang sin 80 derajat, sin 10 derajat. Jadi kalau kita lihat bentuknya, ini adalah bentuk lain dari cos A plus B. Makanya penting untuk mengingat rumus-rumusnya di depan itu. Jadi kalau kita perhatikan bentuknya sama dengan penjabaran cos A plus B, dengan A-nya adalah 80 dan B-nya adalah 10. Sehingga cos 80 derajat, cos 10 derajat kurang sin 80 derajat, sin 10 derajat itu sama dengan cos 80 tambah 10 derajat. Jadi tinggal balik ruasnya. Ini kalau dihitung sama dengan cos 90 derajat, cos 90 derajat ya sama dengan 0. Selesai dah. Oke, masih gampang. Nah, yang paling sering muncul adalah yang soal yang model di contoh kita yang ketiga. Nah, soal yang ketiga, diketahui sin X-nya 3/5, sin Y-nya negatif 5/13. X adalah sudut di kuadran kedua, dan Y adalah sudut di kuadran keempat. Yang ditanya adalah nilai dari tan X plus Y.
Nah, yang pertama kalian lakukan adalah, ingat yang ditanya adalah tan X plus Y. Rumus tan jumlah itu perlu nilai dari tan X, perlu nilai dari tan Y. Nah, tan X dan tan Y bisa diperoleh dari sin X dan sin Y. Jadi yang pertama kita punya sin X sama dengan 3/5, berarti depannya 3, miringnya 5, berarti sampingnya sama dengan 4, itu nanti pakai Pitagoras. Nah, karena X adalah sudut di kuadran kedua, maka tannya harusnya bernilai negatif. Makanya tannya adalah negatif 3/4, depan per samping. Jadi, kuadran yang disebutkan di soal itu menentukan nanti nilai perbandingan trigonometrinya plus apa min. Karena untuk X kuadran kedua, makanya tannya bukan hanya depan per samping, tapi perlu isi tanda negatif di depannya. Dengan cara yang sama, kalian bisa hitung nanti, kita punya sin Y adalah negatif 5/13, berarti depannya 5, miringnya 13, sampingnya sama dengan 12. Itu nanti pakai Pitagoras kembali. Nah, karena Y adalah sudut di kuadran keempat tan bernilai negatif, makanya tan Y sama dengan negatif. Depannya 5 sama, sampingnya adalah 12. Dapat kita tan Y sama dengan negatif 5/12. Karena tan X dan tan Y sudah ketemu, mencari nilai tan X plus Y tinggal ganti nanti di rumusnya. Ingat nanti rumusnya adalah kalau kita punya tan X plus Y itulah sama dengan tan X plus tan Y per 1 kurang tan X kali tan Y. Tinggal ganti nanti, kemudian samakan penyebut kalau perlu. Kemudian satunya ini kita ubah jadi 16/16 biar sama dengan pecahan yang sebelah kanan. Kalau dihitung lagi sekalian di bawah, nanti ketemu negatif 13/12 per 11/16. Karena pembagian kan sama dengan perkalian, tapi penyebut pembaginya itu dibalik jadi 16/11. Nanti hitung biasa, dapat hasilnya adalah negatif 52/33. Jadi kuncinya nanti adalah menentukan sin X, sin Y, cos X, cos Y, tan X, tan Y dari yang diketahui. Dan setelah itu diketahui, ganti ke rumus, tinggal ganti. Gampang kok. Oke, kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.